Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Dek. Ya, sebelumnya Ibu perkenalkan saya perawat Nur Fadila Utami. Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa? Ini bisa dipanggil Ayu. Oh, saya panggil Ibu Ayu saja. Jadi, saya Ibu Ayu sebelumnya saya ini akan memberikan penyuluhan kepada Ibu tentang bagaimana cara mencegah infeksi pada BBLR sekitar 5-10 menit ke depan. Bagaimana Bu? Apa Ibu bersedia? Enggak molor gitu deh karena ada tadi ya. Oh ya, enggak sih Bu. Insya Allah tepat waktu. Kalau bisa kurang, kalau misalnya lebih cepat penyuluhannya. Kalau bisa tahu apa itu BBLR? Oh iya, itu mau saya jelaskan Ibu. Jadi BBLR adalah disingkat kepanjangannya itu Bu, bayi berat lahir rendah. Supaya mudah dihafal, bilang lagi saja kalau BBLR itu bayi yang lahirnya rendah Ibu, berat badannya lahir rendah. Gitu. Kapan dikatakan dia rendah Ibu? Kalau misalnya beratnya itu saat dia lahir 2.500 mg atau 2,5 kg. Ya, jadi beratnya itu rendah sekali Bu. Normalnya kan 2,5 sampai dengan 4 kg. Ya, gitu. Jadi rendah sekali Bu. Terus kan tadi saya membahas bagaimana cara mencegah infeksi. Pertama kita harus tahu dulu apa itu infeksi Bu. Jadi infeksi itu adalah masuk dan berkembangnya kuman atau mikroorganisme dalam tubuhnya bayi. Gitu ya Bu. Terus penyebabnya bisa ada dua Ibu. Yang pertama saat bayi itu masih dalam kandungan, misalnya dalam kandungannya Ibu. Bisa karena Ibu misalnya nauzubillah indah ya, punya penyakit infeksi saat dia hamil sehingga bisa menularkan ke bayinya. Bisa juga karena misalnya cara membersihkan vagina atau alat kelaminnya yang tidak bersih, kemudian cara menggosoknya yang salah, begitu ya Bu. Seharusnya menggosok itu kan bukan dibolak-balik tapi dari atas ke bawah. Jadi kuman yang ada di anus Ibu tidak naik ke vagina, begitu. Dari lubang pantat. Iya, dari lubang pantat. Jadi harus dari depan ke belakang, bukan digosok belakang depan gitu-gitu ya Bu. Tidak boleh, harus satu kali saja. Terus bisa juga berasal dari orang lain Bu. Misalnya balita itu dipegang-pegang sama banyak orang, dicubit-cubit. Iya, Ibu itu sebenarnya tidak boleh ya, apalagi misalnya mereka itu sudah pegang sembarang di luar, bisa pegang HP, pegang apa di lingkungan luar, baru tidak cuci tangan terus pegang balita. Iya, itu bisa jadi infeksi ya Bu ya ke balita. Terus yang selanjutnya itu bisa karena alat-alat peralatan bayi yang tidak bersih. Misalnya dotnya, Ibu susu ASI langsung kan? Iya langsung, iya. Misalnya pokoknya peralatan di sekitarnya, pakaiannya yang tidak bersih, begitu ya Bu ya? Iya, itu bisa ada kumannya di situ. Kita lanjut Bu. Iya. Terus kenapa bayi yang lahir rendah itu Bu bisa mudah terserang infeksi? Karena bayi itu kan Bu, sistem organ di dalam tubuhnya itu atau sistem pertahanan tubuhnya itu belum matang secara sempurna. Tidak seperti orang dewasa yang sudah bisa melawan gitu. Jadi bayi itu rentan sekali terkena infeksi gitu. Lanjut. Terus harus juga ditahu tanda-tandanya Ibu supaya bisa dikenali dan bisa melakukan tindakan secepatnya kalau misalnya tanda-tanda ini timbul sama balita. Oh ya, yang pertama itu Bu pasti demam tinggi. Iya, demam tinggi. Terus kalau misalnya ada alat ukur Ibu, alat ukur termometer iya bisa yang digital bisa dicek. Kalau misalnya dia suhunya lebih dari 37 derajat, berarti itu sudah demam. Tinggi. Terus yang kedua biasa bayinya rewel, gelisah, menangis, melengking itu Bu, tidak mau menyusu. Dikasih payudara tidak mau menyusu gitu ya. Terus bisa juga kelelahan sampai dia terlihat kayak ngos-ngosan kalau misalnya bernafas Bu. Iya. Terus selanjutnya bisa juga dilihat misalnya dia muntah, dimuntahkan ASI-nya, diare, berak-berak terus toh Bu, begitu ya. Atau bisa juga dilihat dari kulitnya Ibu, misalnya timbul bintik-bintik merah. Itu tanda-tandanya dia infeksi Bu. Dari kulitnya ya. Biasa juga itu Bu ada kasus yang anak-anak karena sering dicubit pipinya sampai merah semua pipinya di sini, bintik-bintik. Iya.
itu infeksi. Terus kalau misalnya ibu suhunya semakin tinggi itu bisa sampai kejang anaknya. Oh ya. Iya, bahaya sekali ya bu ya. Terus, nah ini yang paling penting ibu, bagaimana cara mencegah infeksi. Yang pertama itu ibu, yang paling penting pokoknya harus diberikan ASI. Toh, berikan ASI sesering mungkin, misalnya lebih dari 12 kali dalam sehari. Pokoknya kalau bayinya tidur, beri lagi ASI, bangunkan, kasih ASI, atau didekatkan payudaranya. Terus ibu harus juga dilihat bagaimana penempatan bayi dengan payudara. Sebaiknya itu puting susu sama yang di bagian dekat yang hitam-hitam itu bu, kecoklatan, itu kalau misalnya menyusui tidak terlihat karena masuk semua ke mulut bayi. Ya, diusahakan begitu, jadi betul-betul menempel mulut bayi sama itu puting dan sekitar yang kecoklatan itu bu. Itu disebut dengan areola gitu, intinya yang kecoklatan itu. Supaya semua ASI itu bisa masuk secara banyak, maksimal nutrisinya ke tubuhnya bayi gitu. ASI yang pertama ya bu. Terus yang kedua itu dirawat secara rutin perawatannya. Misalnya kasih dia selimut yang bahannya bagus, katun yang menyerap keringat, memberi kehangatan. Terus cuci pakaiannya ibu, sebaiknya cuci pakaiannya itu sendiri-sendiri bayinya. Jangan digabung misalnya dengan pakaian ibu, dengan suami atau keluarga yang lain, kakak-kakaknya. Jadi harus cuci sendiri. Gitu ya bu. Dan bagusnya kalau misalnya bajunya itu setelah dicuci kering disetrika ibu, supaya itu kumannya bisa terbakar. Gitu. Iya panas. Terus kalau misalnya ini bu ya, bayi dengan lahir rendah itu kalau hari pertama hari kedua sebaiknya jangan dimandikan. Ya, sebaiknya lebih dari 2 hari baru bisa dimandikan gitu. Terus membersihkan alat kelaminnya sama bokongnya itu harus dengan baik ya ibu. Atau harus betul-betul dengan bersih. Kalau misalnya biasa kan sekarang orang pakai tisu itu ya, tisu basah ya. Kalau misalnya nggak ada bisa pakai kapas yang direndam dengan air hangat gitu. Terus yang kedua itu jaga kontak bayi dengan orang lain. Itu bu, kalau misalnya sebaiknya bayi itu ada ruangan tersendirinya atau ada box tersendirinya. Iya. Terus jangan orang-orang lain bisa semua melakukan bukan memegang bayinya, jangan ya. Misalnya ibu saja sama suami begitu, jangan semua orang bisa menyentuh. Apalagi kalau misalnya ada keluarga atau orang lain yang misalnya punya luka kulit, ya, luka kulit atau misalnya dia punya penyakit pernafasan, jadi dilarang ibu untuk pegang bayi gitu ya, gitu. Terus yang keempat, tadi yang pertama ASI. Ya, terus yang kedua dirawat, perawatan bayinya kan. Nah, terus yang ketiga itu jaga kontak dengan orang lain. Jangan sembarang orang yang masuk. Ya, betul. Terus yang keempat itu bu, cuci tangan. Apalagi misalnya ibu yang selalu pegang bayi kan, sebelum menyusu, sebelum bersentuhan dan sesudah bersentuhan dengan bayi harus cuci tangan. Bersentuhan dengan pakaian dan yang lain bayi harus cuci tangan. Terus itu ibu payudaranya harus selalu dibersihkan, dicuci sebelum misalnya menyusu. Karena bisa saja kan bayinya menyusu terus masuk juga kumannya dari payudaranya. Iya gitu. Terus cuci tangan ya bu. Terus yang selanjutnya yang kelima ibu, membersihkan lingkungan bayi. Misalnya setiap hari usahakan mengepel. Terus bersihkan misalnya jendela, pintu, tapi jangan pakai kemoceng atau sapu yang sampai ditepuk-tepuk itu debunya jadi berterbangan. Misalkan dihirup sama bayi atau terkena kulitnya, sebaiknya pakai kain yang direndam air hangat atau desinfektan gitu ya, pembersih lantai gitu. Ya, begitu saja ibu ya. Oke. Kalau boleh saya tanya ini kembali ya bu ya. Ya, yang pertama itu apa itu infeksi bu? Infeksi itu ketika bakteri yang masuk dalam dirinya ibunya. Itu yang infeksi. Kan ada dua. Ada ibunya sendiri yang kayak enggak bersih kalau cewek. Iya, betul. Dan ada juga dari orang lain. Kalau misalkan dapat dari orang lain tuh bu. Iya, dari orang lain itu nih, jangan sembarang orang yang pegang bayi atau cium-cium, apa gitu. Ada bintik-bintik muncul, itu penyebabnya semua. Iya.
Terus kalau misalnya peralatannya juga harus bersih toh Bu? Iya, bersih. Kalau misalkan ada yang ngedot toh, iya, direbus begitu, iya, misalnya diajar sama mama. Oh iya, gitu. iya, betul Supaya Ibu. mati kumannya, Iya. disetrika di bajunya. Iya, betul. Iya. Terus kalau misalnya kita kenali tanda-tandanya Bu, kalau misalnya infeksi tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya itu ada yang misalkan suhunya toh Iya. di atas berapa? 37. Iya, demam betul, Bu. itu. Kalau itu terus ada juga yang gatal-gatal, Iya. itu karena sering dipegang-pegang sama orang. Iya. Dan kalau misalkan itu suhunya tinggi sekali nih, biasa kejang. Iya, betul. Ya, biasa memang ada bayi begitu yang Iya. kejang tuh. Iya. Kaget makin bilang Kenapa? Kaget makin. Karena tidak ditangani langsung tuh Bu. Iya, dibiarkan demamnya tinggi jadi bisa sampai kejang. Diare juga. Iya. Banyak itu juga. Iya. Nah, yang paling penting Bu, bagaimana cara mencegah supaya tidak infeksi Bu? Cara mencegahnya? Ya, yang pertama, yang apanya tadi itu cara mencegah ASI. Oh iya, yang ASI-nya yang kalau misalkan Iya, ASI-nya. Yang pertama harus selalu dikasih ASI. Iya, yang sering dikasih ASI itu berapa kali tadi? Lebih dari 12. Iya, 12. harus pokoknya sering-sering. Terus yang kedua yang kedua itu kebersihan kayak pakaiannya begitu. Iya, dirawat bayinya. Dirawat bayinya, iya. Oke, terus yang ketiga? Yang ketiga itu apa tadi? Nggak apa-apa, nggak berurutan Ibu. Yang ketiga itu jaga lingkungannya. Iya, jaga lingkungannya. Jangan kayak pakai promotion. Iya, lap-lap gitu. kayak jendelanya tuh, Iya. disinfektan. Iya. Begitu, Misalnya box bukannya apa ya, keranjang-keranjang bayinya, Iya, adonannya tempatnya. misalnya. Iya. Terus selanjutnya yang keempat apa Ibu? Yang keempat tadi itu yang kontak langsung dengan orang lain. Iya. Jangan sembarang biarkan orang. Oke. Kan, Iya, apalagi misalnya orang yang punya penyakit pernafasan, terus orang yang misalnya batuk-batuk, yang bersin, luka juga. iya, yang luka kulitnya, iya, jangan biarkan sentuh bayinya tuh Bu. Terus yang kelima apa Bu? Harus cuci tangan. cuci tangan. Pokoknya sebelum dan sesudah. Cuci payudara tuh. Iya, sebelumnya. betul. Pintar Ibu. Ya. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya berikan informasi, semoga bisa bermanfaat ya Ibu ya. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu ya. Terima kasih juga ilmunya. Iya, makasih Bu. Iya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.